Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pembangkit listrik tenaga angin. Dengan anggota kelompok yang pertama Fahriza Ranjemi dengan NPM 1804 1050 178. Kemudian Sultan Andres Abiza dengan NPM 1804 1050 137. Kemudian Muhammad Fatan Akbar dengan NPM 1804 1050 141. Kemudian Rafsan Jani dengan NPM 1804 1050 136 dan Muhammad Ihsan dengan NPM 1804 1050 194. Kemudian Syauki Mubarak dengan NPM 1804 1050 180. Kemudian Muhammad Rizky Noval 1804 1050 122. Ikhwan Nusufa 1804 1050 119. Dan yang terakhir Farhan dengan NPM 1804 1050 145. Untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Muhammad Fatan Akbar. Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau di Indonesia sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB adalah suatu pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan energi terbarukan yaitu angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Konversi energi angin menjadi energi listrik dilakukan dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin berdasarkan data dari GWEC, Global Wind Energy Council. Total kapasitas PLTB di dunia sampai akhir tahun 2019 adalah lebih dari 651 gigawatt. Selanjutnya, prinsip kerja pembangkit listrik tenaga angin. Cara kerja PLTB yaitu, pertama, angin yang berhembus akan menyebabkan sudut turbin atau kincir angin berputar. Poros turbin tersebut terhubung dengan rotor pada generator yang terletak pada bagian belakang turbin angin sehingga membuat rotor juga ikut berputar. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik. Energi listrik yang dihasilkan akan masuk ke dalam rectifier dalam bentuk AC. Setelah masuk ke dalam rectifier, kemudian energi listrik tersebut masuk ke dalam baterai controller yang terhubung dengan DC link. Energi listrik tersebut akan masuk ke dalam baterai controller yang berfungsi untuk mengatur pengisian arus searah DC dari rectifier ke baterai yang disebut dengan proses charger sehingga energi listrik yang sudah disimpan di dalam baterai dapat disalurkan kepada jaringan distribusi. Namun, energi listrik dari rectifier yang sudah terhubung dengan DC link juga bisa langsung disalurkan ke inverter yang berfungsi untuk mengubah arus listrik searah DC menjadi arus bolak-balik AC pada tegangan tinggi. Setelah energi listrik berada pada inverter, maka energi listrik akan masuk ke dalam transformator agar mempengaruhi daya listrik total. Sehingga listrik bisa masuk ke dalam jaringan transmisi dan disalurkan ke distributor stasiun sehingga dapat disebabkan kepada konsumen. Baik, sistem dari kincir angin tersebut, yang pertama angin masuk ke blades. Blades tersebut adalah bilah pisau yang terdiri dari 2 atau 3 pisau. Ketika pisau tersebut mulai terputar, angin akan masuk ke anemometer dan diukur. Ketika setelah diukur, apabila angin sampai di sekitar 55 mph, maka controller akan langsung masuk ke turbin. Apabila tidak, maka kincir tersebut membutuhkan angin yang lain lagi. Dikarenakan apabila angin tersebut melebihi dari 55 mph, maka kincir tersebut akan rusak. Setelah dari turbin, masuk ke generator dan menghasilkan energi listrik.
Kemudian energi listrik yang dihasilkan dari generator tersebut mempunyai bentuk sinusoidal. Jadi dia adalah listrik dengan arus AC. Untuk itu kita selanjutnya dimasukkan ke dalam rectifier. Rectifier itu fungsinya adalah untuk mengubah arus AC menjadi DC. Kemudian dari rectifier dihubungkan dengan DC link. DC link itu menghubungkan arus AC tadi masuk ke dalam battery bank controller. Mengapa perlu battery bank controller? Agar tidak terjadi overcharge saat arus masuk ke battery bank. Setelah masuk ke battery bank, maka tenaga listrik tadi dapat disimpan dan digunakan. Namun dapat juga energi listrik yang dihasilkan tadi langsung terhubung ke sistem transmisi, yaitu dengan cara dari DC link akan masuk ke inverter. Fungsi dari inverter adalah mengubah arus DC tadi menjadi arus AC. Dari setelah diubah akan masuk ke transformator. Fungsi transformator yaitu untuk menaikkan tegangan dan daya listrik agar nanti disambungkan kembali ke jaringan transmisi dan selanjutnya disambungkan ke jaringan distribusi untuk disalurkan kepada konsumen dan masyarakat. Demikian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.